Sudah pada kenalan? Ya, ya. Ada dari Jakarta, Cibinong, Bandung, Bekasi gitu ya. Ada dari luar kota yang jauh, ada dari Sragen. Dari Mojokerto berarti Jawa Timur. Baik teman-teman, bersama kita ada 140 orang yang terpilih gitu ya untuk bisa ikut hari ini. Dan saya coba akan panggil satu orang yang luar biasa. Saya sangat mengagumi dan menyayangi beliau. Assalamualaikum, Bu Khairunisa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bunda. Masya Allah. Bunda spellnya tinggi. Aduh, Alhamdulillah. Terima kasih Bunda sudah berkenan hadir. Jadi kelas hari ini dan besok teman-teman kita akan bersama dengan Bu Khairunisa. Em, Kira-kira nama lengkapnya sudah tahu kan di flyer? Ada ya, sudah tahu. Jabatan beliau sudah tahu kan? Sudah tahu. Sekarang kira-kira kalau dilihat dari perkenalan pagi ini, usia beliau berapa tahun? Yang tepat bisa menjawab langsung japri nomor handphonenya Waduh. pulsa 25.000 akan dikasih. Eh, Sesama Fitrah Hania dilarang saling mendahului. Kita akan buka keluar. Ke Bu Nisa silakan dilihat kalau sudah eh, ada yang pas dicup. Iya, udah. Beliau masih masih muda. Masya Allah. Iya, jangan terlalu tua-tua tuh ya. Iya, iya. Nah, udah turun nih di 40. Masih belum ada yang tepat, Bu Nisa. Baru kali ini nih saya ada tebak usia, Masya Allah. Keren. Belum belum ada yang tepat ya, Bu. Belum. Belum. Oke, kita hitung ya. Hitungan kelima. Kita akan stop. Oke, satu. Mundur dulu deh. Lima, empat, tiga, dua, Tersanjung-tersanjung gimana ya? satu. Oke, stop ya. Belum ada yang tepat. Tapi kata Bu Nisa, jangan di-spill sekarang, Bu. Nanti aja. Oke, kita spill nanti ya usia beliau. Tapi stop. Sudah tidak ada pemenangnya. Jadi pulsanya aman awet. Eh, Teman-teman, kita akan langsung menyerahkan layar kepada Teh Anita Krisnawati yang akan memandu Bu Harunisa. Beliau adalah owner dari satu yayasan yang besar namanya Fitra Haniyah. Ketika saya datang ke sana dan mungkin Teh Anit pernah ke sana ya. Teh Anit pernah ke sana. Kan kita pasangan, Bu. Oh, oh pasangan ya. Oke, pasangan apa? Jangan di-spill di sini. Habis ini nanti pada pingsan. Pasangan besti ya. Oke, ya teman-teman kita akan dapatkan ilmu hari ini bukan hanya tentang bagaimana kenapa kita harus melihat Finlandia itu sebagai salah satu barometer gitu ya untuk pendidikan. Silahkan Teh Anit untuk memandu beliau. Saya akan menyimak dan standby di sini. Terima kasih Ibu Nisa, semoga lancar sampai 11.30 nanti. Sama-sama, Bunda. Baik, terima kasih atas waktunya. Oke. Sangat senang sekali di pagi hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman hebat yang beberapa waktu kita tidak ketemu ya dalam webinar PAUD Talk luar biasa ya. Jadi sebetulnya ajang ini adalah kegiatan ini adalah kegiatan kangen-kangenan para peserta setia Pautok nih Bu Nisa luar biasa ya. Saya sering kali bertemu dengan teman-teman yang ada di sini selalu setia gitu menunggu informasi eh, materi apa saja sih yang akan disuguhkan oleh panitia Pautok nih ya. Yang mana memang kita harus bekerja keras ya Bu Nurul ya. Jadi kita
terutama Bu Nurul nih yang selalu memiliki ide-ide kreatif, apa saja sih kira-kira materi yang bisa memberikan inspirasi bagi para guru dan kepala sekolah gitu yang sedang tumbuh gitu ya. Sekarang kita masih berproses ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah di pagi hari ini saya bisa membersamai teman-teman semua dan dibersamai oleh Bu Hairunisa sampai pukul 11.30 ya. Tapi lebih-lebih dikit boleh ya Bu ya? Sepertinya karena ini adalah materi yang sangat menarik. Baik, akan kita mulai ya. Izin, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari yang bahagia ini saya bisa bertemu dengan teman-teman hebat dan dengan materi yang sangat menarik. Ini membuat kepo semua orang nih sebetulnya ya. Banyak yang japri ke saya kapan waktunya kasih tahu ya, nanti takutnya terlewat gitu. Nah, materi ini terkait pendekatan holistik PAUD di Finlandia gitu dengan narasumber yang luar biasa, banyak pengalaman studi banding ke sana ya luar biasa. Nanti kita bisa menggali informasi dari Bu Hairunisa terkait eh, pendekatan holistik yang diterapkan di sana gitu. Tetapi sebelum kita mulai nih Bu Nisa ya, kita akan tanya dulu ke para peserta nih. Jangan-jangan peserta nggak tahu nih Finlandia itu ada di mana gitu ya. Jadi silahkan teman-teman hebat dituliskan di kolom chat bahwa Finlandia ini, negara ini ada di benua apa. Sehingga kita bisa Estonia. Luar biasa ya. Eropa. Benua Eropa. Tepatnya di Eropa apa ya? Eropa Utara. Luar biasa ya. Ternyata teman-teman sering kali mendengar ya bahwa Finlandia ini sering kali dijadikan tujuan studi banding gitu untuk terutama untuk pendidikan anak usia dini karena sistem pendidikannya diakui secara global sebagai salah satu yang terbaik dan paling inovatif gitu ya. Tetapi kita perlu mendengarkan gitu pengalaman dari narasumber kita. Bagaimana sih penerapan tentang filosofi pendidikan ini gitu ya di negara maju sehingga kita di Indonesia dapat mengadaptasi kemudian menyesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi sekarang ini. Untuk itu tidak berlama-lama lagi, ini banyak sekali yang sudah benar ya di chat Bu Nurul. Silahkan nanti dipilih siapa yang mendapatkan pulsa begitu ya untuk jawabannya. Yang tepatnya di sini udah banyak nih benua Eropa gitu. Ternyata pada tahu ya. Jadi tidak berlama-lama lagi kita tunggu Bu Hairunisa untuk segera menyapa kita bersama. Untuk itu, waktu dan layar saya persilahkan. Iya. Masya Allah, terima kasih Bu Anita. Bu Anita ini selalu cantik aja ya dari dulu, Masya Allah. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul dalam Zoom meeting ini untuk sama-sama melakukan sharing session untuk berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana pendidikan dan model PAUD yang ada di Finlandia. Sebelumnya yang saya cintai, saya banggakan dan selalu menginspirasi Ibu Nda Nurul yang luar biasa. Beliau guru saya yang luar biasa. Jadi banyak hal yang eh, beliau berikan kepada saya, termasuk menginspirasi beberapa program yang kami lakukan itu lahir dari ide dan gagasan yang diberikan kepada kami. Dan terima kasih juga Bu Anita, Masya Allah. Kita ketemu lagi di sini, tapi dengan Zoom ya Bu. Jadi Alhamdulillah. dan kangennya bisa hilang sebagian gitu ya. Eh, dan juga rasa bangga dan rasa syukur saya yang luar biasa bertemu dengan teman-teman hebat di sini. Jadi saya merasa tersanjung banget bisa ketemu dengan teman-teman yang luar biasa, haus akan ilmu, senang belajar dan itulah ciri-ciri
eh, guru ataupun pendidik yang aslinya pendidik. Jadi kalau pendidik mau lihat pendidik keren adalah mereka yang selalu merasa membutuhkan ilmu karena yakin bahwa peserta didiknya tidak akan tumbuh begitu saja, tapi banyak diwarnai oleh seperti apa eh, kondisi para pendidik, para pengelola lembaga, para pengambil kebijakan pendidikan yang ada di eh, tempat kita, termasuk yang hadir di tempat ini saya anggap sebagai semuanya pendidik gitu. Apapun jabatan kita luar biasa. Eh, Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat kita semua karena kalau diniatkan adalah lillahi ta'ala, insya Allah semua jadi tak terhingga eh, hasilnya. Ini jadi sedikit grogi nih Bu Nurul gitu ya karena di sini ternyata orang-orang hebat semua gitu dari seluruh penjuru Jawa Barat, insya Allah gitu, masya Allah. Dan juga hadir bersama kami di sini teman-teman dari Fitrahania saya ajak Bu Nurul mohon izin. Kemarin juga memang sempat yang terakhir kami berangkat ke Finlandia bareng ada Kak Fitrah di sini, ada Kak Fitrah, ada Bu Yayu juga pernah bersama sama melihat kota Finlandia, Helsinki, Tampere dan Expo yang begitu menginspirasi insya Allah ya. Mohon izin saya langsung aja ya Bu Anita. Nggih. Mohon izin. Bu Nurul mohon izin saya. Silakan Bu. Ya, oke baik. Ah, apakah sudah terlihat? Oke ya. Sudah mulai terlihat, Bu. Ya, oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk share tentang bagaimana model pendidikan dan pendekatan bermain anak usia dini di Finlandia. Insya Allah saya tadi dari TKIT Kidi Place Fitrahania ya Bu. Eh, s- saya terhambat. Oke, baik. Nah, eh, pada kesempatan ini saya coba untuk membagi best practice kami terkait dengan education journey yang kami lakukan ke Finlandia. Jadi pertama kali saya mendengar Finlandia sekitar tahun 2000 tahun 2000 saya bergabung dan memilih profesi saya sebagai guru PAUD, saya mendengarkan ada sebuah negara yang luar biasa sebagai sistem pendidikan terbaik. Semenjak itu saya masih sebagai guru TK pada saat itu betul-betul bermimpi dan bercita-cita. Tidak bermimpi tapi bercita-cita saya ingin ke Finlandia. Saya pengen lihat seperti apa sistem pendidikannya yang dianggap paling baik di dunia gitu ya. Nah, alhamdulillah seperti apa yang kita pikirkan, maka seperti itu juga langkah kita akan terarah gitu ya. Jadi kalau cita-citanya pengen ke Finlandia, insya Allah dicanangkan ketika tahun 2000, saya baru bisa berangkat pertama kali ke Finlandia tahun 2011. Gitu. Itu pertama kali saya ke Finlandia. Jadi pakai proses menabung juga Bu Nurul ya. Qadarullah dulu saya pernah sampai seperti tertipu sedikit, bukan tertipu. Karena begitu dikasih tahu ada kunjungan ke Finlandia 4,5 gitu ya, 45. Tapi yang ada di kepala saya itu 4,5 juta gitu pada saat itu. Saya langsung daftar, Bu. Nah, itu teman saya sampai begini, yakin Bu Nisa mau ke Finlandia? Mau, kata saya. Ternyata bukan gitu ya. Nolnya kurang satu gitu. Jadi, Alhamdulillah. eh, tapi dengan niat yang gigih, akhirnya bisa ke Finlandia. Nah, kenapa saya ke Finlandia melakukan perjalanan ke sana? Karena saya pengen melihat sebuah perspektif baru tentang sistem pendidikan yang katanya terbaik, kemudian gagasannya yang inovatif, dan memberikan solusi kepada sistem pendidikan atau apa yang saya lakukan di TK saya. Sehingga semua yang saya dapatkan itu untuk menjadi inspirasi yang kita implementasikan di sekolah kita masing-masing dan itu berdampak luar biasa ketika kita mengetahuinya ya. Nah, bagaimana model pendidikan di Finlandia? Kenapa mesti ke sana? Karena kalau ditanya Finlandia itu adalah eh,
kota wisata edukasi. Jadi kalau mau berwisata tapi juga belajar, silahkan datang ke Finlandia. Di sini banyak kota-kota yang sebagai tempat wisata juga bagus, tapi kalau untuk melihat sistem pendidikannya sangat luar biasa, insya Allah ya. Sama-sama kita tahu, Bapak Ibu, bahwa pendidikan di Finlandia itu terbukti dengan nilai PISA-nya yang selalu teratas, konsisten. Ini yang dilakukan oleh OECD, di mana Finlandia selalu mendapatkan tempat terbaik tertinggi di antara seluruh anggota-anggota OECD. Jadi kalau OECD ini terdiri dari 78 negara, tapi beberapa negara yang bukan member juga tetap melakukan pengukuran PISA di sini. Jadi termasuk Indonesia melakukan. Nah, kalau kita lihat di negara Eropanya sendiri, jadi OECD ini ada di Eropa, Amerika, dan beberapa tempat di Kanada juga masuk di OECD sebagai member. Nah, Finlandia selalu berada di tempat teratas gitu ya. Sebagai contoh untuk melihat perform murid yang low-nya saja itu, maka Finlandia paling kecil. Jadi kalau pisahnya diukur dari bidang mata pelajaran matematika, reading dan sains, matematikanya Finlandia itu 25 yang paling rendah untuk anak-anak yang low-nya. Sementara rata-rata OECD itu di 31. Sementara untuk membaca Finlandia itu yang tidak bisa cuma 21%, sementara rata-rata OECD itu di 26. Kalau untuk eh, perform studentnya yang tertinggi, dia ada di skor 9 untuk membaca gitu. Dan ini tertinggi untuk Eropa dan sekitarnya, insya Allah seperti itu. Nah, kemudian kenapa dengan Finlandia? Ada yang khas di sana yang luar biasa juga menginspirasi adalah mereka fokus pada well-beingnya anak dan kebahagiaan anak ya untuk mendukung pembelajarannya efektif. Dan dari proses fokus pada kesejahteraan dan kebahagiaan anak ini dianggap proses pendidikan di PAUD-nya itu memang cukup efektif membangun sumber daya manusianya. Kemudian beberapa inovasi kurikulum yang dilakukan di Finlandia seperti memunculkan fenomena based learning. Ini salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan di Finlandia yang memicu minat dan motivasi belajar anak-anak. Dan ini yang sangat menarik untuk kita lihat gitu ya. Kemudian model pendidikan yang dilakukan di sana bisa kita adaptasikan gitu ya. Kalau diminta persis sama mungkin tidak karena kita punya sumber daya yang berbeda, tapi untuk diadaptasikan di konteks lokal Indonesia sangat memungkinkan dan ini bisa kita lakukan. Itu kenapa kita kenapa perlu tahu tentang model pendidikan Finlandia, insya Allah. Yang berikutnya, saya ingin menampilkan apa namanya perbandingan sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia versinya Okezone. Ini mengatakan bahwa kalau di Indonesia itu sekarang akan ada lagi ujian gitu ya, ujian ada. Di Finlandia memang tidak ada ujian. Jadi ujian di Finlandia itu hanya ada satu kali ketika anak akan masuk ke perguruan tinggi dari basic educationnya, pendidikan dasarnya, dia baru akan ujian masuk ke level tinggi. Kemudian kalau di Indonesia kita guru rata-rata S1 gurunya, di sana Finlandia mewajibkan seluruh guru harus minimal S2. Kemudian tidak ada sistem ranking di sana. Kalau di kita masih ada sistem ranking dan urutan sekolah. Kalau untuk ukuran pendidikan yang seimbang, makanan gratis, kesehatan, layanan psikologi dan bimbingan individu itu hanya ada di sekolah-sekolah bagus gitu ya, di yang memang elit dan berbiaya mahal. Namun di Finlandia ini sudah dilakukan dan diterapkan sejak tahun 1980-an gitu ya. Mudah-mudahan nanti dengan kebijakan presiden kita makanan gratis ini bisa kita dapatkan karena diyakini bahwa salah satu cara melakukan pendidikan itu adalah dengan gizi dan program. Nah, itu kenapa alasan kenapa ada makanan gratis. Yang kemudian usia pendidikan kalau di kita untuk PAUD-nya itu 3-4 di PAUD atau 5-7 di TK. Sementara di Finlandia basic education-nya itu dimulai 7 tahun, tapi ada yang namanya pre-primary school nanti. Kemudian durasi pendidikannya kita 12 tahun, di sana 9 tahun. Jam belajarnya kita
masih menggunakan PR-PR gitu ya untuk tugas-tugas anak-anak. Di sana jam belajarnya lebih pendek dan anak-anak memang mempunyai kesempatan luang yang cukup banyak dan menggeluti beberapa ekstrakurikuler yang menarik. Kemudian tingkat stres kalau kita di sini yang menariknya adalah kalau lihat sekolah itu setelah anak-anak belajar hanya 2 kali waktu istirahat. Sementara di Finlandia setiap ganti mata pelajaran maka anak akan mendapatkan 15 menit untuk beristirahat. Jadi satu hari itu bisa 4 kali 15 menit anak-anak istirahat gitu ya. Kemudian ruangan gurunya kalau kami observasi Masya Allah kalau di kita itu masih banyak hanya sekedar kumpulan meja setengah biro dan kursi. Sementara di sana itu didesain sangat homey. Sehingga yang terlihat adalah interaksi sesama guru itu luar biasa. Mereka sharing semua pengetahuannya itu dalam bentuk lebih eh, comfort gitu ya, lebih enak, terbuka, santai, sehingga dari situ muncul ide-ide bagus yang dibawa untuk anak-anak mereka. Itu sedikit perbandingan sistem pendidikannya. Nah, ada satu yang luar biasa di kebijakan pendidikan Finlandia bahwa saya melihatnya secara perspektif saya bahwa Finlandia adalah negara yang betul-betul memahami bahwa sumber daya manusia adalah modalitas utama dalam membangun sebuah negara. Sehingga pemerintah Finlandia begitu fokus kepada proses pendidikannya. Dan ini dikerjakan dengan luar biasa. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah di kebijakannya pada pendidikan dasar yang disebut dengan basic education ini, yang comprehensive schoolnya itu mulai dari 7 tahun sampai 16 tahun itu free diberikan kepada seluruh warga Finlandia. Mulai dari biaya pendidikannya, biaya makannya, seragamnya, semua dibiayai oleh negara. Jadi free tanpa ada biaya lain. Yang kemudian selain pendidikan dasar, di sana ada prasekolah yang disebut dengan Esiopetus atau pre-primary school. Jadi ini adalah kewajiban pendidikan 1 tahun yang diwajibkan kepada seluruh anak sebelum memasuki basic education-nya. Jadi anak sudah matang untuk betul-betul masuk ke dalam pendidikan dasar. Dan dengan kebijakan-kebijakan seperti ini terlihat bahwa faktanya 38% penduduk Finlandia itu memiliki tingkat pendidikan dengan gelar sarjana. Ini salah satu yang persentasinya tertinggi di dunia. Artinya terbaca apa di sini bahwa engage learning-nya orang-orang Finlandia itu terbangun cukup kuat. Rasa ingin belajarnya itu terbangun cukup kuat. Jadi kalau di kita itu masih sudah cukup sampai SMA, sampai ini dan eh, ketika ditanya ada guru, ah sudahlah S1 cukup gitu ya. Di sana itu memang giroh atau semangat untuk mau belajarnya terbaca dan itu ada muncul dari hasil proses pendidikan yang dibangun di sana. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan layanan pendidikan anak-anak usia dini, di sana disebutnya sebagai Early Childhood Education and Care. Di Finlandia itu memang memberikan begitu banyak fasilitas. Tadi, karena pemerintahnya yang luar biasa memperhatikan eh, pentingnya pendidikan buat anak usia dini. Jadi, ini negara yang unik banget menurut saya karena dari seorang ibu yang hamil kemudian akan melahirkan itu selama masa kehamilan maka anak nanti akan diberikan namanya maternity grant. Itu berupa hadiah kotak yang isinya di dalam adalah kebutuhan pakaian bayi, kemudian apa saja yang dibutuhkan bayi itu diberikan hadiah sebelum melahirkan gitu. Itu datang dari pemerintah. Kemudian untuk setelah kelahiran mulai dari 0 sampai 11 bulan, 10 sampai 11 bulan itu maka dikenal sebagai parental leave di mana eh, orang tua wajib untuk membersamai anaknya eh, selama fase 1 tahun itu. Dan ini diberikan kepada orang tua eh, kalau dua orang tuanya bekerja, maka salah satu dari orang tua atau parentnya itu boleh cuti ditanggung oleh pemerintah. Jadi udah kita ngasuh anak, cuti, tapi tetap dibayar gajinya. Jadi wah asik banget gitu kalau melihat kondisi ini ya.
Kemudian juga pada kalau tidak bisa kita eh, tidak ingin mengambil cuti, maka kita boleh mengambil subjective right ini di mana kita masukkan ke dalam daycare, daycare yang insya Allah nanti akan digantikan oleh pemerintah pembiayaannya. Kemudian ada parental daycare ini dari 1 sampai 3 tahun wajib. Jadi di sana sangat tidak dibolehkan anak itu diasuh oleh pembantu atau diasuh hanya oleh nenek atau saudara, tapi harus oleh orang tua atau tenaga profesional yang bersertifikat. Itu yang boleh mengasuh di rumah. Jadi memperhatikan betul bahwa siapa yang mengasuh anak ini harus orang-orang yang bersertifikat atau orang tuanya. Nah, yang kemudian setelah itu anak bisa masuk ke daycare dari usia 3 sampai 6 tahun. Ini juga pilihannya boleh boleh diasuh sendiri atau kita masukkan ke sana gratis. Sudah digratiskan masuk ke dalam daycare, kemudian orang tua bisa bekerja gitu ya. Baru kemudian nanti wajib wajib untuk masuk ke pre-primary education pada usia 6 tahun. Jadi semua anak sebelum masuk ke pendidikan dasar wajib masuk di pre-primary education ini dan semuanya dibiayai oleh negara. Nah, itu eh, model pendidikan di Finlandia. Nah, 1 tahun ini sangat berarti mengapa diwajibkan meskipun sebelumnya sudah ada jenis-jenis pendidikan yang diberikan dan difasilitasi oleh negara. eh, tapi wajib untuknya untuk masuk di primary education di Finlandia selama 1 tahun. Untuk apa? Jadi pemerintah Finlandia mewajibkan agar terjadi persiapan transisi ke sekolah dasar. Di sini dibangun kematangan anak untuk siap secara akademik, untuk bisa nanti masuk di pendidikan dasarnya, mulai dari praliterasinya, pranumerasinya, sosial emosionalnya. Ini disiapkan di usia di di kelas pre-primary ini. Kemudian selain itu juga dikembangkan pendidikannya yang holistik, artinya mulai dari kognitif, sosial, emosional, bahasa, kesehatan semua itu disiapkan di sini, disiapkan di dalam pre-primary sehingga ketika masuk di proses pendidikan wajib yang basic educationnya ini anak-anak itu betul-betul eh, ready untuk belajar. Jadi mereka akan sangat happy untuk masuk belajar sesungguhnya. Kemudian di sini juga pada pre-primary ini eh, dibangun rasa untuk punya minat untuk mau bereksperimen, mau bertanya, sehingga ada keinginan untuk belajar. Jadi kematangan untuk siap belajar. Jadi anak-anak di sana bedanya ketika sayangnya di sana kami tidak bisa memotret anak atau proses pembelajaran itu nggak bisa dipotret. Jadi saya banyak mengambil gambar-gambar dari Google yang ada di sini kecuali yang gambar yang diizinkan gitu ya. Jadi di sana rasa ingin tahu anak itu besar sekali. Jadi beda dengan kalau kita datang lihat anak-anak kita di sini, ya Allah, di sana dengan hal yang kecil tapi mereka bisa melihat begitu detail, kemudian menumbuhkan rasa penasaran dan kemudian akhirnya mereka ingin tahu lebih banyak. Itu yang terus dijaga oleh para pendidik di sana sehingga anak-anak itu memang termotivasi untuk belajar, mau bereksperimen, mau bertanya. Nah, selain itu di pre-primary ini juga ditanamkan nilai-nilai Nordik ya. Seperti kalau di kita ada dasar negara namanya Pancasila, itu profil pelajar Pancasila. Di sana ada nilai-nilai Nordik seperti kesetaraan, inklusi, demokrasi, partisipatif. Ini juga ditanamkan sejak awal masa pendidikan, yaitu di primary education. Nah, Bapak Ibu, untuk mengenal lebih dalam seperti apa sih pendekatan bermainnya Finlandia. Mereka sebenarnya memakai prinsip original bahwa play-based learning adalah yang terbaik untuk pelajaran. Tapi seperti apa konteks di dalamnya? Kalau secara teori kita melihat sama aja. Jadi dulu sebelum saya berangkat ke Finlandia, ketika membaca-baca itu hanya sekedar fasilitas dan support dari pemerintah yang bagus gitu ya. Tapi saya mau cari tahu terkait bagaimana mereka belajar, bagaimana itu melalui buku gitu. Eh,
memang terlihat dan pasti pikiran kita hanya mengatakan, ah, kurang lebih sama aja gitu ya, kurang lebih sama aja. Tapi ketika datang ke sana dan melihat itu, baru kemudian, wow, iya ya, ada hal yang berbeda. Nah, mari kita lihat. eh, Pendekatan bermain di sana sama berpusat pada anak dan pembelajaran itu dipimpin oleh anak. Jadi maksudnya apa? Bahwa aktivitas pembelajaran di sana itu berdasarkan minat dan kebutuhannya anak, bukan kurikulum yang diturunkan. Ini yang menarik karena guru itu akan mengamati anak-anak, kemudian jika pada saat itu anak tertarik dengan sesuatu, maka dianggap bahwa anak interest pada sesuatu itu adalah jendela kesempatan buat guru masuk memberikan materi itu dengan tepat. Jadi ketika rasa butuh itu diperlukan oleh anak, itulah kesempatan yang baik guru masuk untuk memberikan lebih dalam pembelajaran yang dibutuhkan. Beda dengan kita yang lebih banyak mempersiapkan pembelajaran sebelumnya tanpa tahu apa yang dibutuhkan anak, tanpa bahkan kalau perlu kebanyakan dulu-dulunya kami itu udah pokoknya ikuti apa yang dirancang oleh guru saja kita kerjakan. Sementara di sana tidak. Jadi mereka akan bermain tapi begitu ada yang tertarik kepada sesuatu itu nanti bisa dijadikan topik untuk dijadikan bahan pembelajaran berikutnya. Dan itu cukup menarik karena mereka cukup aktif dan santai, nyaman gitu ya. Tapi kalau melihat sesuatu itu benar-benar apa deep gitu ya. Mereka pengen tahu sesuatu itu begitu dalam dan eh, benar-benar orisinal lahir dari anak. Itu yang terlihat dalam pendekatan pembelajarannya. Kemudian seimbang antara bermain bebasnya dan bermain terstrukturnya atau terpimpinnya gitu ya. Jadi bermain bebas di sana betul-betul anak diberi kebebasan bermain dengan alat yang ada, dengan siapa dan bagaimana memainkannya, bahkan mainan yang seharusnya bukan diperuntukkan untuk itu, tapi dia ingin mengeksplorasi cara bermain tertentu itu dibiarkan dan disediakan oleh guru dan tidak ada intervensi guru kecuali memang terkait kalau itu tidak aman baru guru akan turun. Jadi guru hanya mengobservasi melihat keadaan anak-anak bermain dan di situ anak-anak betul-betul terlepas ya, lepas tanpa beban, tanpa harus kamu kerjakan ini atau ini di sini ada sudut kami sediakan ini, tapi di sana anak akan main eh, baik dengan kakak yang lebih tinggi ataupun adik yang lebih kecil itu boleh dilakukan. Dia akan bermain bersama di halaman banyaknya, kemudian berinteraksi dengan siapa saja. Nah, guru juga ini seimbang dengan banyaknya beban mengajar di kelas gitu ya, yang terpimpin. Karena apa? Guru juga menyediakan beberapa program-program contoh ketika dia memimpin pembelajaran ingin kenal siklus air, maka guru hanya menyediakan barang-barangnya dan konsep terkait dengan siklus airnya, barang disediakan. Nah, memang yang terlihat adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memancing anak untuk HOTS gitu ya, berpikir lebih tinggi. Bukan instruksi, baiklah tidak seperti yang biasa kita lakukan, baiklah ini ibu sudah sediakan air, ibu akan mencampur dan kemudian kita lakukan ini, silakan teman-teman mencoba. Ini tidak, tapi dia akan memperlihatkan kira-kira apa yang kita bisa lakukan dengan ini. Kita akan melakukan apa. Jadi itu anak-anak sudah mulai apa ya, itu sangat terlihat di sana. Kemudian yang paling inovatif yang saya anggap berbeda juga dari negara-negara yang ada adalah adanya fenomena based learning ini, di mana em, guru-guru di sana mengangkat fenomena nyata yang dirasakan langsung oleh anak. Yang digali itu adalah kondisi nyata, eh, bukan bukan hanya sekedar cerita ataupun bahan bahan ajar yang menarik gitu ya, tapi mereka membahas, mengupas kondisi nyata yang dirasakan seperti hujan, bagaimana musim gugur, bagaimana tanaman tumbuh, bagaimana air yang tercemar, itu semua eh, disiapkan dan dilihat oleh anak. Mereka akan belajar
ini tidak lagi melihat apakah ini sensori motor, apakah ini pembangunan, apa ini tidak, tapi mereka lakukan sebagai sebuah proyek dikerjakan, tapi membahas tentang fenomena yang ada, tentang ketika musim gugur mereka akan keluar di sana mereka melihat dan mengenal langsung, oh ini sudah musim gugur. Kira-kira kalau musim gugur, pohon apa dulu yang akan lebih dulu gugur? Itu dipelajari dan diketahui oleh anak-anak dalam pendekatan fenomena based learning ini. Selanjutnya, eh, sorry. Selanjutnya ini yang menarik adalah ada outdoor dan ada nature based learning. Ini dilakukan oleh Finlandia. Jadi di sana setiap anak usia dini itu ataupun di semua jenjang minimal mereka harus berada 2 jam pelajaran di luar ruangan. Nah ini yang asiknya. Jadi mereka sangat paham bahwa belajar itu bukan hanya ketika bertemu polpen, pensil, pewarna, tapi alam memberikan begitu banyak tempat untuk dieksplorasi oleh anak, yang merangsang anak untuk mau tahu sesuatu gitu. Bahkan di sana ada program yang namanya Forest School, di sana khusus untuk anak-anak seharian akan berada di hutan, karena mereka punya hutan juga berada di hutan, mereka langsung belajar dengan alam, melihat alam langsung kenapa lumut itu tumbuh, bagaimana apa makanan lumut, bagaimana semut yang ada di tanah, apa yang dibuat burung itu. Jadi eh, semua eksplorasi lingkungan itu dibaca dan diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk dipelajari langsung. Jadi mereka memimpin, mereka tahu, mereka jalan dan melihat. Kemudian pulang mereka akan menceritakan apa yang mereka dapatkan di pembelajaran outdoor. Jadi pada posisi ini kelihatan anak belajar sangat senang, happy karena di luar memang itu kemudian apa namanya eh, punya makna yang dalam. Jadi kalau kita bilang sekarang ada pembelajaran deep learning approach ini eh, itu terlihat nyata yang ada di Finlandia, Bu. Jadi oh seperti ini maknanya ketika anak-anak itu begitu bahagia ada di luar dan belajar. Kalau kita ngelihatnya kayak itu anak pecicilan aja gitu ya. Padahal sebenarnya itu anak sedang belajar. Pergi kumpul-kumpul, kalau kita berpisah sedikit dari rombongan udah panik, gurunya langsung kumpul-kumpul di sini aja belajarnya gitu ya. Padahal anak mau mengeksplor sesuatu di sana. Yang ada adalah mereka akan datang, apa yang sedang kamu lakukan, kamu mengamati apa. Awalnya seperti itu, tapi lama-lama apa yang terjadi, bagaimana menurutmu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan dipantik oleh guru sehingga anak-anak betul merasakan pembelajarannya bermakna gitu ya. Dan itu keren sekali dilihatnya. Dan di pre-primary ini memang mengandung prinsip yang berikutnya itu adalah inklusif, ada mereka di sana eh, semua guru memfasilitasi anak apapun backgroundnya, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus diberikan pelayanan yang sama, bahkan diberikan hal-hal supaya mampu terlibat langsung bersama teman-temannya. Jadi membangun kepedulian ketika di dalam kelompok itu, ketika ada teman yang berkebutuhan itu khusus, mereka akan support dan memberikan layanan yang sama, gitu ya. Itu yang ada di eh, prinsip pembelajaran pendekatan pembelajaran pedagogik bermain yang ada di Finlandia. Nah, teman-teman, alhamdulillah eh, setelah ada pendekatan pelajar, kemudian ada kurikulum pre-primary education gitu ya. Kemarin ini memang disusun oleh pemerintah ya tentang National Core Curriculum for Primary Education gitu oleh Finlandia yang menjadi acuan kerangka pengembangan kompetensi. Nah, kebetulan kalau kemarin itu kami punya kesempatan untuk lakukan sharing session dengan Ibu Desire Luhulima, mungkin ada yang pernah dengar. Beliau adalah orang Indonesia yang tinggal di Finlandia. Beliau pendidik, penulis, dan juga peneliti. Eh, Kalau tidak salah bahkan backgroundnya itu dari metalurgi UI, tapi mengambil beberapa keahlian-keahlian lain sehingga beliau diterima sebagai pendamping guru di Finlandia selama beberapa tahun gitu ya.
menjadi di pre-primary education gitu ya. Padahal untuk di Finlandia menjadi guru tidak gampang gitu ya. Alhamdulillah itu kelebihan dari Ibu Desire sehingga beliau bisa masuk sebagai pendamping guru di pre-primary education ini. Itu kesempatan yang langka terjadi ya. Nah, setelah ditanya sebenarnya apa kompetensi yang mau dibangun? Ini kami dibahaskan. Apa kompetensi yang dibangun? Kalau di kita ada kompetensi eh, seperti yang tertuang di dalam dimensi baik di pembelajaran mendalam maupun di profil pelajar Pancasila, maka di pre-primary ini menekankan kepada kompetensi komunikasi dan interaction. Jadi ini kemampuan berbahasa yang baik untuk bisa dapat berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Ini modal yang harus disiapkan untuk anak primary bisa melakukannya dengan baik sehingga ketika masuk di basic educationnya anak sudah mampu mengucapkan atau mengkomunikasikan apa yang dibutuhkan baik itu bahasa verbalnya maupun perasaan afektifnya yang diungkapkan gitu ya. Itu memang dibangun dengan baik dan dikembangkan di kurikulum primary education di Finlandia. Yang kedua dikatakan bahwa selain knowledge atau thinking yang diajarkan, tapi yang paling penting adalah learning to learn. Jadi mengajarkan anak bagaimana cara belajar. Jadi bukan mengajarkan belajar gitu atau mereka belajar, tapi bagaimana cara belajar. Nah, ini yang keren menurut saya karena ini yang eh, tidak semua kita paham cara belajar. Jadi membangun engage learning anak untuk eh, bisa membuat arahan diri ketika butuh sesuatu dia akan cari tahu sendiri dan itu adalah modalitas seorang anak dalam membangun kecerdasannya. Kemudian diajarkan juga tentang keterampilan hidup dan mengurus diri. Seperti yang tadi Ibu pernah dengarkan tadi Ibu siapa yang ada teman di Finlandia. Masya Allah memang seperti itu kondisinya. Jadi betul-betul anak diajarkan untuk mandiri, bisa mengurus dirinya sendiri dan punya keterampilan life skill harian yang dibutuhkan seperti memakai baju, meletakkan sepatu, mengambil makanan. Karena nanti ketika masuk di pendidikan dasar, anak nanti akan mengurus dirinya. Kalau di kalau di Finlandia, ketika anak sudah masuk di sekolah, maka semua kebutuhannya bukan dilayani, tapi melayani. Makanya di sana eh, jarang sekali ada pembantu karena semua manusia-manusia Finlandia itu sudah biasa menghandling pekerjaannya sendiri gitu ya. Dan itu terlihat ketika di pendidikan primary education ini, di pendidikan PAUD-nya ini yang anak diajarkan bagaimana sudah kokoh mengangkat nampan, kemudian mengambil gelas, mengambil piring, mengambil nasi, dan kemudian meletakkannya di meja, makan, menghabiskan, menyisihkan makanan itu terlatih dengan sangat baik karena itu adalah keterampilan yang dibutuhkan sebelum masuk ke pendidikan dasar. Nah, berikutnya di sini juga kompetensi untuk mengenal culture, kemudian di dalamnya dikaitkan dengan kesenian juga diajarkan kuat karena Finlandia ini negara dengan banyak culture, di sana juga banyak suku, sehingga mereka memperkenalkan ini dengan baik sejak dini, gitu ya, sejak dini itu sudah dikenalkan bahwa kita ini adalah negara yang menghormati budaya, membangun budayanya itu menjadi agenda tersendiri kepada anak usia dini untuk paham itu. Kemudian dari kecil juga anak-anak diajarkan untuk berpartisipasi peduli kepada lingkungan. Itu dari kecil eh, mereka sudah dilatih untuk bagaimana merawat lingkungan, mengenal, menjaga lingkungan menjadi lebih baik. Itu diajarkan di sana. Itu yang bisa kita lihat langsung ketika proses pembelajaran yang ada di sana. Nah, itu itu adalah kurikulum yang ada yang L1 sampai L5 ini yang menjadi kompetensi wajib yang diisi di sana. Nah, apa yang hebat lagi kami lihat adalah terkait dengan guru primary guru PAUD di sana kualifikasi dan latar belakangnya. Jadi mereka harus S2 di bidang
Early Childhood Education and Care, jadi memang harus S2 PAUD gitu, atau kita ambil bachelor dan kelulusan yang diakui setara master. Jadi guru-gurunya memang ready to use untuk mengajar gitu ya. Kemudian dengan syarat, jadi kenapa pendidikan anak usia dini mereka harus menguasai perkembangan anak usia dini dan tahu pedagogik bermain serta mampu mengelola kelas inklusif. Nah, ini yang menjadi modal dasar seorang guru bisa mengajar di PAUD. Kalau nggak punya ini tidak diizinkan. Jadi eh, kemampuan menghandling anak meskipun kelasnya kadang beragam. Ada beberapa sekolah yang menyediakan kelas campuran gitu, tapi dia tetap bisa melakukan pelayanan yang individual kepada setiap anak itu yang teramati dengan bagus gitu ya. Yang berikutnya adalah memang support system pendidikan Finlandia yang luar biasa bagus. Ini ketika saya berada di apa? Assalamualaikum warahmatullahi di Universitas Helsinki di Fakultas Education Science-nya. Eh, di sini kita berkunjung sekaligus melihat bagaimana proses pembelajaran eh, Universitas Helsinki sebagai pabriknya guru-guru hebat yang ada di Finlandia gitu ya. Bahkan ada sebuah eh, pernyataan bahwa Finlandia itu mampu membuktikan dan menciptakan situasi di mana fakultas pendidikan lebih populer dan berada di atas fakultas hukum atau ekonomi bahkan kedokteran. Di sana fakultas pendidikan itu sebagai profesi yang sangat berada di tiga besar untuk pilihan profesi dan luar biasa. Untuk menjadi seorang guru yang diangkat menjadi guru adalah eh, lulusan S2 di ranking 10 terbaik itu yang diangkat menjadi guru 10 terbaik dan kemudian eh, secara secara attitude guru itu tidak pernah melakukan atau kedapatan melakukan pelanggaran, contoh ditilang eh, di jalan ataupun mabuk itu syarat menjadi guru, menjadi ketentuannya gitu ya, Masya Allah. Jadi untuk menjadi role modelnya sebuah proses pendidikan memang sangat cocok, sangat luar biasa dari guru-guru Finlandia ini. Selain itu, ada support-support sistem lain dari pemerintah yang luar biasa tadi, dukungan holistik bagi anak dan keluarga sejak masa kehamilan hingga masuk sekolah. Jadi ada tunjangan sosial dan cuti orang tua, sehingga tidak heran ketika kita ada di Finlandia, kita akan menemukan banyak bapak-bapak yang bawa dorongan bayi, gitu ya. Eh, Padahal bayinya masih kecil gitu ya, dan tidak satu bahkan banyak. Jadi ketika jalan ke pusat-pusat pembelajaran, saya sempat awal-awal agak kaget. Oh, kenapa ada bapak-bapak, ibunya kemana? Ternyata ibunya kerja, yang cuti bapaknya gitu. Dan ketika bapak cuti, maka dia tetap mendapatkan tunjangan dari pemerintah atau gajinya dibayarkan oleh pemerintah. Ada klinik kesehatan untuk ibu dan anak, kemudian ada hak anak untuk bisa masuk mulai dari 1 tahun sampai 6 tahun belajar di daycare atau di kelompok bermain dibiayai pemerintah dan wajib. Jadi kalau di usia 11 sampai 6 itu boleh di rumah tapi oleh orang tua atau tenaga bersertifikasi, tapi kalau sudah usia 6 tahun maka wajib semuanya masuk di eh, pre-primary education dan itu free dibayarkan oleh pemerintah sampai di basic educationnya selama 7 tahun gitu ya, selama 6 tahun ya. Eh, saya sedikit kepo ke sana gitu ya. Aduh, Finlandia kok bisa kayak gini banget gitu. Dari mana dananya? Saya kepo-kepoin ternyata gitu. Tanya, ternyata rata-rata pajak penghasilan dibayar warga Finlandia itu efektifnya sekitar 25% sampai 30%. Saya bilang, wow. Kita di Indonesia 2,5% aja kadang eh, masih masih ada yang belum bayar gitu ya, Masya Allah. Tapi di sini 25 sampai 30% itu eh, mereka dengan sukarela membayar, bahkan bangga membayar pajak. Kemudian selain itu juga masih ada pajak-pajak penghasilan, iuran jaminan sosial yang dibayarkan oleh perusahaan atau kantor. Kalau untuk pekerja lajang aja itu 45 sampai 50% pajaknya. Masya Allah, saya bilang, wah banyak juga gitu ya, anunya besar juga biayanya. Tapi ternyata meski beban pajaknya relatif tinggi,
setiap warga Finlandia itu mendapatkan layanan publik yang berkualitas tinggi, termasuk pendidikan gratis dan ini menjadikan sistem sosial ekonomi Finlandia salah satu yang paling merata dan efisien di dunia gitu ya. Eh, Layanan-layanan publiknya memang luar biasa, termasuk di dalamnya ada support system yang tidak saya angkat di sini adalah ada yang namanya ODI. ODI ini adalah sistem perpustakaan yang bagus gitu ya. Sehingga ini yang disediakan di setiap region yang ada di Finlandia sehingga memang eh, ketertarikan untuk membaca itu tinggi sekali gitu ya. Jadi Finlandia itu termasuk eh, warganya yang terbanyak membaca buku gitu. Juga disediakan tempat-tempat seperti saya lupa namanya kafetra, ada kafetra yang ketika anak pulang dari sekolah mereka tidak boleh langsung pulang ke rumah, tapi disediakan rumah singgah dibiayai pemerintah. Di situ jadi anak-anak itu tidak boleh berada di rumah sendirian tanpa ada orang dewasa yang terlatih di sana. Sehingga mereka harus singgah dulu ke yacht club ya, yacht club namanya, peringat ya. Itu salah satu fasilitas yang ada. Nah, kalau dari perspektif anak usia dini, menurut saya, jadi pendekatan bermain di Finlandia itu sangat deep learning, sangat inilah pembelajaran mendalam. Dan itu bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Kita bisa mulai dengan langkah kecil. Caranya adalah dengan eh, kita coba ciptakan sudut-sudut bermain yang kaya rangsangan sehingga anak-anak merasa terinvite gitu ya, terundang untuk datang mau mengetahui apa itu. Jadi ruang-ruang kelas kita, tempat-tempat belajar, lingkungan belajar kita itu bukan hanya sekedar dinding kelas yang hanya ada meja dan bangku, tapi memang didesain dengan menarik sehingga anak-anak bisa bisa mau datang dan tertarik, senang belajar, senang mau cari tahu, senang mau bereksplorasi di eh, di tempat bermain yang kita sediakan. Kemudian ajak anak untuk eksplorasi di alam terdekat. Jadi kalau kami di Fitrana itu saya sangat sangat memperhatikan berapa persen anak itu belajarnya di luar. Saya paling sedih rasanya ketika anak hanya ketika namanya belajar, ketika tadi masuk di ruangan bertemu papan tulis dan kertas itu namanya belajar. Padahal alam itu tadi memberikan banyak kesempatan untuk anak-anak mengeksplorasi. Jadi saya mengontrol eh, dibawa keluarnya kemana saja, berapa banyak itu eh, tidak perlu berbiaya mahal karena lingkungan kita kan sekedar jalan-jalan sambil berjemur itu sudah bisa memberikan kesempatan anak-anak untuk eksplorasi. Kemudian perlu sekali melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran bahwa semua nilai-nilai baik yang mungkin kita rancangkan, kita siapkan itu harus inline dengan apa yang dilakukan di rumah gitu ya. Dan dukungan orang tua untuk bisa menyamakan cara pandang mendidik anaknya ini sangat dibutuhkan dan ini semua kita sudah mungkin sudah banyak yang melakukan insya Allah ya. Nah, selain itu bahwa semangat untuk terus berinovasi, berkolaborasi seperti model Podtalk ini menarik sekali Bu Nurul karena eh, ternyata gitu ya kita bisa saling sharing, berbagi pengalaman dan ini mudah-mudahan berdampak pada anak-anak kita. Ada yang menarik yang insight saya dapatkan yang tidak saya dapatkan di buku-buku, Bu. Jadi ketika berkunjung ke sana itu yang terlihat adalah setiap manusia-manusia di Finlandia itu kerjanya sangat profesional. Bahkan ketika saya bertanya supervisi bagaimana di sini gitu ya, bagaimana supervisi kelas? Apa yang kamu maksud supervisi? Dia bingung dengan kata supervisi. Ini bagaimana kamu mengontrol guru-guru mengajar? Saya nggak perlu mengontrolnya gitu ya, karena mereka sudah jadi bagaimana itu sulit sekali dijawab terkait dengan supervisi oleh mereka karena mereka punya sistem bahwa ketika SDM sudah ready, mereka hanya akan melaporkan ke dinas. Sesekali saja dinas datang sekedar audit atau mengontrol, tapi tidak ada model eh, pembinaan yang mendalam seperti kita di Indonesia yang kepala sekolah harus memantau gitu ya. Karena mereka sudah profesional. Ya, jadi mereka memang berasal dari S2 yang ekspor di pedagogik bermain, ekspor di tahapan perkembangan dan inklusi. Jadi wajar gitu ya. Kalau disamakan di Indonesia nggak bisa juga, makanya kita hanya perlu adaptasikan gitu ya. Eh, Ketika saya tanya kepala sekolah eh,
Kalau untuk OB, nah kalau mau lihat kualitas kerjanya jangan lihat yang di depan. Dia langsung mencolek di belakang papan tulis begini Bu. Kalau mau mengontrol OB apakah dia bekerja baik, colek saja di belakang papan tulis. Kalau masih ada debu, berarti mereka tidak profesional, hanya mengerjakan di permukaan tapi tidak di dalam. Nah, guru harus deep mengajarnya sampai di dalam. Jadi mengenal individu anak, perkembangan anak itu sangat sangat menjadi kunci dalam proses pembelajaran. Dan kemudian excellent driven bahwa mereka itu bekerjanya sepenuh hati, tujuannya eh, memberikan manfaat orang lain, tidak mengganggu orang lain, itu terlihat sekali ketika mereka berinteraksi dengan kita. Eh, Sampai sempat saya dan Bu Yayu bingung gitu. Itu orang kenapa di bus duduknya satu-satu karena mereka mau sendiri-sendiri dan ketika antri itu jaraknya jauh-jauh nggak kayak kita kalau antri itu agak menempel mereka jauh-jauh. Karena memberikan ruang privasi buat orang-orang. Dan yang lainnya adalah bahwa eh, memang ada seimbang ketika biaya biaya pajak yang besar tapi kemudian dapat layanan publik yang luar biasa. Rasanya di kota Finlandia kita nggak perlu eh, punya kendaraan pribadi kalau saya lihat karena semua transportasi umum itu sudah tersedia dengan baik. Jadi mulai dari tram, metro, kemudian bus, kereta cepat itu semua ada, mudah dijangkau dan murah gitu ya. Namun yang mahal di sana itu ya makanan gitu ya karena memang Eropa gitu ya. Tapi kalau alat transportasinya, apalagi melihat bahwa di sana kesehatan itu begitu terjamin, pendidikan terjamin, imbang dengan apa yang mereka keluarkan ya. Nah ini beberapa pengalaman-pengalaman mengunjungi Finlandia. Eh, Namun ada satu kota kecil tadi yang menyebut Estonia. Jadi eh, kedutaan besar Indonesia itu membawahi Finlandia dan Estonia. Begitu kami ke Estonia dia kaget. Jarang sekali orang mau ke Estonia. Tapi kalau kita lihat ada sebuah negara kecil namanya Estonia itu. Kalau Finlandia sistem pendidikannya bagus dari dulu, tapi Estonia ini negara kecil tapi bisa melejit melewati Finlandia dengan desain. Jadi negara yang mendesain proses pendidikannya sehingga bisa mencapai indikator PISA cukup bagus. Itu mungkin yang bisa saya sharing terkait dengan Finlandia. Hatur nuhun, terima kasih Kitos. Semoga bisa bermanfaat, insya Allah. Itu mungkin. Baik, terima kasih luar Hmm. biasa ya. Informasi yang diberikan cukup membuat kita terkagum-kagum gitu ya, Bu Nisa ya. Yang dapat saya tangkap dari eh, informasi Bu Nisa sendiri terkait sistem pendidikannya itu tidak lepas dari peran guru yang profesional tentunya ya. Jadi bagaimana mempersiapkan guru, kualifikasi akademiknya juga S2 gitu minimal ya, luar biasa. Lalu support system dari pemerintah juga gitu. Kemudian peran orang tua yang sangat memegang peranan penting di Finlandia ya tadi menjadi salah satu pilar keberhasilan sistem pendidikan di sana. Nah, untuk itu kita akan membuka sesi tanya jawab nih Bu Nisa, izin. Barangkali teman-teman ada yang eh, mau bertanya gitu atau eh, mau memberikan tanggapan terkait materi yang sudah diinformasikan, silahkan saya buka 3 pertanyaan pertama ya. Di sini sudah ada yang raise hand. Di layar sudah terlihat Bu Ella Pegia, kemudian Bu Ika, dan Bu Sri Lestari. Saya buka 3 dulu ya. Baik, silahkan Bu Ella Pegia Marlon untuk membuka mikrofonnya. Ya, baik silahkan. Sudah bisa ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali, Bu Khairunisa. Luar biasa banget insight-nya yang emang kita tunggu-tunggu. Biasanya cuma lihat di YouTube atau di berbagai media internet ya. Ada beberapa pertanyaan, Bu, yang emang dari tadi itu sangat menggelitik di setiap slide Ibu gitu. Pertanyaan sekaligus curhat kali ya. Ya, pertama, Bu, yang ini di tentang nature based learning itu kan memang bagaimana kita senang sekali ya ngelihat anak-anak mengeksplorasi alam. Nah, tapi bagaimana nih dengan kami yang di pusat kota nih Bu, kayak yang di pusat-pusat Jakarta nih yang sekolahnya ada di gang-gang sempit, terus maupun ngajak anak jalan-jalan pagi, aduh takut kendaraan bermotor segala macem. Terus
Alhamdulillah sih sekarang Jakarta udah mulai banyak RPTRA ya, walaupun dari beberapa tempat itu masih cukup sulit terjangkau. Terus kalau maupun mau ke sana tuh tetap harus diongkosin, pakai mobil dan segala macamnya. Terus yang kedua, yang juga sangat menggelitik itu tentang kapasitas guru. Itu juga PR banget ya Bu buat kita, eh, bagaimana memang ternyata banyak guru-guru PAUD kita itu yang bahkan latar belakang pendidikan pun bukan guru PAUD, pendidikan PAUD atau sejenisnya, dan bahkan memang masih banyak banget yang SMA. Nah, itu gimana Bu kalau emang mau belajar di tingkat tinggi, butuh biaya dan segala macam lah, itu gimana mensiasatinya. Terus yang penting juga itu support system, itu benar-benar penting banget. Karena kan kalau nggak ada support system tadi kayaknya ujung-ujungnya uang ya Bu. Kayak misalnya nggak dibayarin negara ya udah kita sekolah adakan sendiri. Terus nanti ujung-ujungnya adalah biayanya jadi mahal. Terus buat orang tua katakanlah yang misalnya menengah ke bawah akhirnya nggak usah ikutan seperti itu. Eh, Misalnya tadi yang saya dari daycare. Jadi awalnya memang salah satu keresahan itu adalah melihat para ibu bekerja yang harus meninggalkan anak. Tapi ya sebenarnya penghasilannya itu masih di bawah UMP gitu. Makanya kami usahakan bikin daycare yang biayanya bisa terjangkau oleh menengah ke bawah gitu. Karena bagaimanapun daycare, apalagi jadi Jabodetabek itu pasti biayanya mahal gitu. Tapi ketika kami usahakan biayanya itu terjangkau, itu memang berimbas ke fasilitas dan berbagai program yang ingin kita bikin. Nah, makanya pertanyaan sama curhat sih Bu, itu aja udah banyak ya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Ella Pegia. Sepertinya kita jawab satu persatu aja ya, Bu Nisa. Iya, Ya, boleh. karena ini ada 3 pertanyaan nih dari Bu Ella ya. Yang pertama tentang nature based learning, kemudian yang kedua tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru di Indonesia, kemudian yang ketiga terkait support system gitu ya. Nah, ini yang menjadi peran penting nih untuk keberhasilan sistem pendidikan. Silakan Bu Nisa. Iya, baik. Terima kasih Bu Ella, pertanyaannya keren banget gitu ya, tercermin motivasi semangatnya untuk terus memperbaiki apa yang kita punya ya. Bu Ella, jadi kalau kita bicara Finlandia itu bahkan kota besarnya namanya Helsinki, itu di pusat kota. Jadi Helsinki, ada beberapa kota-kota besar seperti Tampere, Espoo, itu juga kota besar gitu ya. Dan pembelajaran itu saya lihat jadi tidak harus ke hutan gitu ya, tidak harus eh, ke apa namanya ke tempat-tempat yang alam yang kayak puncak gitu enggak Bu. Jadi eh, ketika saya ada di sana tuh saya melihat saya sama Bu Yayu pada saat itu. Jadi kita lihat Bu lihat tuh ada guru yang jalan bawa anak. Jadi memang rasio mereka itu adalah 15, 16, 16. Jadi mereka bawa 2 anak yang kecil, kemudian 3 anak lainnya berada di belakang. Dan ini saya jadikan contoh buat di sekolah cara kita membawa anak di tempat-tempat dengan kondisi kredit yang cukup cukup tinggi gitu ya, dari sisi keamanan gitu ya. Jadi mereka jalan hanya keluar di sekitar kompleks yang cuma bangunan-bangunan gitu Bu. Jadi itu pusat kota. Jadi eh, seperti orientasi lingkungan. Jadi jalan di antara gang itu mengenalkan belok kiri, belok kanan gitu. Ini ini marka jalan belok itu sudah natural walk gitu ya. Itu sudah proses belajar yang keren banget gitu ya. Jadi mereka sengaja bawa anaknya eh, menyeberang jalan yang rame, yang kereta lewat itu dengan tenangnya sampai saya videokan. Aduh kalau tahu kita siapkan videonya itu. Jadi oh begitu ya mereka mengajarkan anak tetap keluar. Jadi sekolah-sekolah yang ada di kota besar juga tidak terhalang untuk melakukan. Meskipun kalau kita lihat secara umum geografisnya Finlandia itu memang banyak forest ya, tapi yang di kota juga tetap melakukan natural walk itu bisa, insya Allah. Dan kita juga bisa eh, di sekitar kita sekedar kalau kami kebetulan dekat dengan perumahan, masuk ke perumahan mengenalkan RT RW, mengenalkan pos security, mengenalkan fungsi-fungsi apa namanya marka jalan itu kesempatan yang luar biasa kita berikan karena itu yang fenomena nyata yang ada di sekitarnya. Jadi mengangkat tidak perlu mengada-ngadakan tapi bisa kita eksplor dari tempat kita masing-masing. Banyak hal gitu ya.
Insya Allah bisa Kak Bu Ella ya. Kemudian banyak guru yang belum S1 gitu saya cerita. Jadi kalau banyak guru yang belum satu memang ini menjadi PR besar buat kita semua. Eh, eh, dan ini pasti ujung-ujungnya adalah biaya. Jadi eh, kalau kami lakukan adalah memang mengupgrade guru. Kalau S1 dan S2-nya, kalau yang ada yang saya lakukan nih Bu Ella, tidak harus pergi belajar guru itu kemudian terupgrade, tapi mengikuti pelatihan-pelatihan, ikut PAUTOL seperti ini, terus belajar. Jadi memberikan pelatihan langsung itu juga efektif untuk sekedar menaikkan kompetensi guru. Jadi kalau saya meng-hire guru baru, terutama pengasuh, kami juga punya daycare. Kalau saya mengangkat pengasuh baru, maka eh, karena background, kalau untuk mengambil S1 yang bagus juga itu kan berat ya buat kita di pengelola sekolah. Eh, Pengasuh selama memberikan pembekalan pelatihan sebelum terjun ke anak itu bagus, maka insya Allah juga kompetensinya siap. Jadi kalau di kami di Fitrahania kalau ada pengasuh baru pekerjaannya bukan langsung pegang anak atau gendong bayi, tapi merapikan tempat tidur aja. Jadi saya akan cek, rapikan semua tempat tidur. Kalau dia sudah lihat rapi tempat tidurnya masih asal-asalan, saya bongkar lagi, suruh rapikan lagi. Besok dia akan bertugas terus merapikan tempat tidur sampai kemudian dia paham bahwa merapikannya itu harus rapi, lurus, menyusun baju juga lurus, terklasifikasi, aman. Nah, baru dia terjun ke anak. Artinya saya pahamkan ketika dengan benda dia bagus, maka insya Allah dengan manusianya akan bagus. Itu dasar. Baru kemudian baru kita berikan knowledge yang dia butuhkan. Mulai secara bertahap. Caranya dengan kalau yang kami lakukan di Fitrahania, kami ada pelatihan guru rutin. Jadi sebelum masuk ke masuk mengajar, mereka harus ini apa namanya ada orientasi tentang sekolah dulu, kemudian ada saya kalau begini lagi lupa. Jadi apa nama trainingnya? Jadi ada beberapa Nih, training yang harus kalau nggak dilewati gitu oleh guru. sekarang Di, 3 jam. ya, ada beberapa training yang harus dilalui, diajarkan dari teman-teman sendiri yang sudah senior, yang lebih dulu, gitu ya. Kalau yang sudah pernah pergi ke luar negeri itu yang akan menjadi guru pamong yang terus akan mengajarkan, melatih teman-teman yang ada. Jadi kami saling berbagi pengalaman dengan teman-teman. Itu yang saya lakukan, Bu. Jadi eh, kalau ada rezeki, maka sekarang saya galakkan di sekolah, sekolahkan gitu semuanya, harus bersekolah karena akan beda kompetensinya kalau bisa bersekolah. Tapi kalau terbatas, saya awali tadi dengan sama-sama sharing di dalam kelas. Kemudian, nah ini support system yang bagus di Finlandia. Jadi kadang-kadang tuh Bu, kalau kita ajak teman-teman jalan, pasti begini, ya iyalah duitnya banyak, gitu ya suka begitu ya. Pergi ke Finlandia bagus, ya iyalah support systemnya bagus, tidak. Tapi sebenarnya kita belajar banyak hal. Jadi makanya saya bilang model pendidikan yang bisa kita adaptasikan gitu, yang kita bisa adaptasikan dengan kondisi kita. Jadi tergantung dari mana eh, insight yang kita dapat dari proses belajar yang ada di Finlandia ya. Bahkan boleh di-spill sedikit nanti ya Bu. Solusi dari besarnya biaya pendidikan untuk media belajar anak ini terjawab di saya ketika melihat Reggio Amelia. Izin Bu Nurul, jadi nanti Ibu lihat seperti apa indahnya Reggio Emilia dan itu keren banget buat negara-negara seperti kita Indonesia, negara berkembang. Kalau ingin sistem pendidikan kita bagus, kadang-kadang kita terhambat sama biayanya jadi mahal. Kalau di sini kan bisa pakai ini gitu ya. Eh, itu tadi untuk daycare ya, kurang nggak ya terkait support sistemnya. Jadi eh, saya nyatatnya ini tentang biaya ya yang tinggi di daycare. Apa begitu pertanyaannya ya Bu Anita? Saya lupa. Iya, eh, saya rasa sudah terjawab ya, Bu Ya, Ella ya, terkait ya, yang terakhir support system memang gitu. ya. Jadi memang untuk mengembangkan apa sistem pendidikan yang patut ditiru gitu, tidak hanya tugas dan tanggung jawab seorang guru gitu. Jadi ketika kita Ya. mengadaptasi sistem yang sudah berkembang, sebaiknya memang yayasan, kepala sekolah itu guru gitu ya, SDM terkait itu memang sama-sama belajar gitu untuk eh,
melihat bagaimana sistem pendidikan yang sudah berkembang seperti itu. Baik, Iya. selanjutnya ya Bu Nisa izin pertanyaan yang kedua ini ada dari Bu Ika yang sudah raise hand, silahkan untuk membuka mikrofonnya. Oke, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Nisa. Aduh, Waalaikumsalam, Wika. Masya Allah. Sudah lama tidak Tidak berjumpa, bertemu. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Iya, tadi dikirimin sama Pak Fitra gitu kan, yuk ikutan gitu kan, wah menarik gitu ya. Dan selalu setiap ikut kajian pendidikan dari negara-negara maju, dari negara-negara yang jauh lebih baik dari Indonesia, rasanya iri. Kenapa saya WNI gitu kan ya? Cuman kan kita tidak Iya. bisa hanya mengeluh gitu kan. Kita juga harus jadi bagian dari orang-orang yang mengubah, walaupun skupnya dari yang terkecil gitu ya. Iya, saya punya dua pertanyaan Ibu yang kepo sih sebenarnya gitu. Yang pertama tentang asesmen gitu ya. Tadi kan Ibu bilang kalau di Finlandia itu nggak ada ujian gitu kan. Ujiannya pas mau masuk perguruan tinggi aja. Sementara di Indonesia ini repot banget ujian terus gitu kan. Bahkan kadang anak TK juga dikasih ujian gitu. Nah, kalau di sana tuh proses asesmennya gimana gitu, Bu? Kok bisa, bagaimana gitu kan. Mungkin kalau di PAUD-nya sendiri apakah sama gitu ya dengan eh, kan kalau pakemnya PAUD tuh kan kalau eh, asas ke anak tuh observe ya Bu ya, observasi gitu kan, pencatatan anekdot gitu kan tidak boleh kita menguji gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana sekolah-sekolah di Finlandia melakukan engagement terhadap orang tua. Karena menurut saya kan orang tua dan sekolah itu merupakan partner gitu. Mau sekolahnya bagus, kalau misalnya orang tuanya nggak inline sama visi sekolah, itu biasanya mentah lagi gitu kan. Apakah di sana waktu ibu ke sana belajar ke sana itu ada gitu ya, dibahas tentang bagaimana mereka eh, bisa connect sama orang tua. Terus kalau misalnya ada orang tua yang bandel-bandel nih gimana gitu. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan nih, Bu Nisa, yang sangat menarik ya. Ya, Bagaimana proses asesmen, kemudian bagaimana engagement dengan orang tua di sana. Silakan untuk ya. kan Bu Nisa. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bu Anita. Bu Ika ini Masya Allah teman belajar yang keren dan luar biasa. Kita sama-sama belajar BCCT ya. Eh, Bu Ika, jadi eh, yang dimaksud dengan assessment yang dilakukan di sana, jadi assessment itu banyak sebenarnya. Ada apakah itu as learning, for learning, as learning gitu ya. Yang dilakukan bukan tes tulis untuk mengukur siswa, bukan, tapi assessment yang dilakukan adalah sebagai eh, asesmen diagnostik anak sebelum memasuki pembelajaran. Jadi dia lakukan bentuknya ya wawancara, melihat kondisi anak-anak, apa yang dibutuhkan anak, komunikasi dengan orang tua, itu dilakukan. Tujuannya untuk sebagai dasar sebelum mereka melakukan pembelajaran. Kemudian jadi tidak ada yang tujuannya dia naik kelas atau tidak naik kelas, ataupun sekedar mengukur anak ini nilainya 70, ini 80, itu bukan. Jadi saya melihat asesmen tetap dilakukan mulai dari semua dokumentasi perkembangan anak sebelum dan setelah pembelajaran itu terlihat dengan baik sehingga perubahan anak itu terukur. Yang awalnya mungkin seperti A nanti menjadi A plus setelah bersama belajar. Dari pengetahuannya yang cuma hanya tahu semut, lama-lama tahu tentang goanya semut gitu. Jadi itu terlihat dari semua portofolio yang dikumpulkan oleh guru, baik berupa hasil observasi, kemudian karya-karya anak juga terlihat di situ. Jadi ada beberapa dokumen-dokumen yang mereka kumpulkan hanya sekedar melihat oh hasil hasil penilaiannya eh, hasil perkembang perkembangan anak setelah melalui pembelajaran adalah seperti ini. Jadi sebelum proses dan akhir. Tapi bukan yang ujian tadi untuk mengukur kemampuan anak sampai di sini hanya untuk bisa merencanakan pembelajaran berikutnya gitu ya dan memberikan apa namanya? eh,
acuan ataupun pijakan kepada tahapan yang harusnya dia capai. Itu yang dilakukan. Jadi kalau di kelas 1, kelas 2, jadi saya kebetulan juga melihatnya sekolah dasar di situ ya. Ketika di dalam kelas anak-anak eh, sama-sama kelas level 1 maunya. Tapi dengan begitu banyak anak, eh, satu anak belajarnya itu sudah perkalian, yang satu masih penjumlahan. Dan sama-sama subjeknya matematika, tapi satu perkalian, satu penjumlahan. Sehingga tidak ada tes kalau nanti mau naik ke sana itu dia akan naik saja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh si anak. Jadi ketika di kelas 2 nanti, maka ada anak yang memang secara matematika baru ini baru penjumlahan, belum sampai ke perkalian. Seperti itu yang sempat saya amati, Bu. Eh, jadi asesmennya itu bukan untuk mengukur anak, tapi untuk mengukur menjadi dasar guru untuk mengambil eh, aksi bagaimana mengembangkan anak pada tahapan berikutnya. Itu yang saya lihat. Kemudian peran orang tua ya. Jadi peran orang tua eh, di sana keren banget. Jadi karena tadi pedulinya pemerintah untuk memastikan semua anak-anaknya itu dipegang di tangan yang benar, maka memang orang tua juga eh, terlibat langsung di proses pendidikannya anak. Jadi ini sebenarnya fitrah banget gitu ya, artinya bahwa eh, orang tua tidak boleh hanya sekedar menitipkan proses pembelajaran itu di sekolah, tapi peran terbesarnya ada pada orang tua. Nah, kalau di kita di Indonesia itu yang agak jauh dan ini menjadi PR besar di kita sehingga kalau di negara-negara yang sudah maju tidak terlalu menjadi poin besar tapi tetap membutuhkan kolaborasi antara guru dan orang tua untuk menginlainkan tadi nilai-nilai baik yang sudah dibangun di rumah, di sekolah atau sudah dibangun di sekolah dengan baik untuk kemudian sama di rumah. Itu saya melihat peran orang tua dan kita punya PR banyak Bu Ika untuk memastikan orang tua mau mau punya paradigma yang sama tentang pendidikan anak di sekolah kita atau di negara kita itu makanya mencolek-colek orang tua bagaimana memberikan pendidikan mengedukasi orang tua untuk tadi bisa inline dengan kita itu yang bisa dilakukan. Nah, kalau kami di Fitrahania memang ada kegiatan yang kita sebut saya menamakannya sama Bu Ika namanya PPOT. Jadi itu wajib orang tua selama belajar di Fitrahania harus ikut. Kalau tidak ikut, maka anaknya boleh istirahat dulu tidak sekolah di kita. Sehingga orang tua kalau mau ambil rapot di absen kalau sekarang belum ikut nanti ikut susulan ya supaya memang sama cara pandangnya. Kemudian kami juga berkolaborasi untuk memanfaatkan orang tua yang punya keahlian-keahlian tertentu seperti kalau dia tadi dia dokter, kalau dia bidan, ajarin kami cara bagaimana mengurut bayi, latihkan kami. Nah, itu kan gratis dan murah gitu. Ini bentuk bentuk kolaborasi antara orang tua dengan guru yang orang tua dengan sekolah tuh yang kami coba bangun Bu Ika. Mungkin begitu. Kalau ada kurang Bu Yayu, ini Bu Yayu ada di sini juga ditambahkan atau ini ya. Baik, Silakan. terima kasih Bu Nisa. Barangkali Bu Yayu bisa menambahkan atau Oh iya, ada Bu Yayu nih yang suka jalan-jalan sama Bu Nisa. nah, Bu Yayu, Bu Yayu bisa bergabung? Ah, Nah, Bu Yayu, ini. alhamdulillah ya bisa bertemu Ya, kembali. yang tua Bu Yayu. Bu Yayu, silakan barangkali mau menginformasikan bagaimana sih pengalaman jalan-jalannya bersama Bu Nisa nih, Iya, terutama terkait pertanyaan yang tadi ya Bu Yayu ya, ditanya asesmen terkait orang dan tua. Ya. peran orang tua. Hmm. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Insya Allah sudah terjawab Bu Nisa. Iya. Enggak. Eh, Beliau guru saya, Bu. Jadi saya banyak belajar Iya. dengan Bu Yayu. Bangga, Bu. Nah, alhamdulillah ya, karena Bu Yayu kan
apa namanya praktisi gitu ya. Betul, Jadi praktisi sehari-hari sekali. berdampingan dengan anak nih. Hmm. Kira-kira bagaimana nih pengalaman setelah jalan-jalan, kemudian mengimplementasikannya di kelas sendiri nih Bu Yayu? Bu Yayu terdengar suaranya? Ya, belum terbuka Bu Yayu. Iya, mikrofonnya belum terbuka ya. Insya Allah terdengar Bu Oh, Anita. terdengar, iya. Silakan Bu Nah, Yayu. Bagaimana nih pengalamannya menerapkan, barangkali mengadaptasi gitu ilmu-ilmu yang sudah didapat selama jalan-jalan bersama Bu Nisa di kelas Yayu. Terkait asesmen nih Bu Yayu, bagaimana? betul seperti Bu Nisa jelaskan tadi bahwa asesmen itu bukan bertujuan untuk anak ini dapat nilai berapa, tapi sebagai modalitas guru untuk bisa memberikan program kepada anak. Program apa sih yang tepat untuk anak? Ketika kita melihat anak sudah di assessment di awal, gitu ya. Oh, misalnya anak masih dalam tahapan A, begitu ya. Maka di situ peran guru bagaimana membuat program agar anak yang tadinya A bisa berubah menjadi A plus atau A plus plus begitu. Jadi kalau Bu Ika sebenarnya itu sama satu perguruan tuh Bu Ika ya. Kalau di Al-Walah. Jadi program eh, program kita itu harus mampu menaikkan tahapan perkembangan anak dari yang tadi A menjadi yang lebih tinggi gitu. Seperti itu Bu Nita. Ya, baik. Terima kasih Bu Yayu informasinya. Kalau saya combine dengan apa yang sudah diterapkan oleh teman-teman di sini gitu di Indonesia ya, bahwa memang ketika guru sudah menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum PAUD yang mana ada asesmen gitu ya, asesmen formatif yang kita kenal, itu ada asesmen awal pembelajaran untuk melihat atau memberi gambaran di mana sih kemampuan anak sebelum dilakukan stimulasi, mungkin begitu ya Bu Nisa ya. Nah, bagaimana kemampuan awal anak sebelum dilakukan stimulasi gitu. Nah, memang fungsinya asesmen awal itu untuk merencanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, mungkin begitu ya. Nah, kemudian untuk asesmen selanjutnya berproses. Nah, mungkin sama ya, ada kesamaan ya untuk Betul. pelaksanaan atau proses asesmen yang sudah diterapkan oleh teman-teman yang ada di sini. Baik, terima kasih Bu Nisa ya atas penjelasannya. Selanjutnya ada satu lagi pertanyaan, karena waktunya sebetulnya tinggal tersisa 2 menit nih, tidak terasa ya. Tapi masih ada satu pertanyaan yang sudah raise hand gitu. Ini pertanyaan yang ketiga dari Bu Sri Lestari. Silahkan Bu Sri untuk membuka mikrofonnya. Hmm, Terima kasih. Apakah terdengar suara saya? Terdengar. Terdengar. Silahkan Bu Sri. Terima kasih Bu Nisa atas kesempatan hari ini luar biasa bertemu dengan Ibu dan juga teman-teman semuanya. Luar biasa pengalamannya ke Finlandia. Ya, ini, eh, saya Sri Lestari, biasa disapa. Kebetulan saya dari Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Dan alhamdulillah saya dapat kesempatan kali ini untuk bisa bertanya ya terkait dengan pembelajaran yang ada di Finlandia ya, pendidikan di Finlandia memang sudah cukup terdengar bahwa Finlandia adalah pendidikan terbaik di dunia begitu ya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan Bu Nisa tadi terkait dengan bahwa pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan nyata anak ya. Jadi guru itu membuat skenario pembelajaran setelah mengetahui apa yang diminati oleh anak. Nah, ini mungkin berbanding terbalik dengan yang ada di Indonesia gitu ya, di mana kita yang duduk sebagai seorang guru di sini terutama gitu ya, itu seringkali terbelenggu dengan administrasi pembelajaran Ibu ya. Sangat jauh berbeda dengan yang di sana ya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan di Finlandia itu bagaimana proses ini? Ada program semester yang biasa kita
buat juga gitu ya terkait untuk apa pengorganisasian pembelajaran gitu ya kita menyusun topik-topik seperti itu. Apakah di sana itu juga menyusun program seperti itu ya di awal semester terutama atau di awal tahun ajaran baru. Kemudian apakah di sana juga menyusun RPP atau mungkin di awal itu ada RPP tetapi itu sangat cair sekali sehingga nanti di RPP berikutnya itu guru sudah menyesuaikan skenario yang disiapkan sesuai dengan hasil diskusi sebelumnya. Dan yang ingin saya tanyakan kembali juga sejauh mana sih kedalaman topik yang dibahas dengan anak-anak di Finlandia itu? Misalkan kita tadi contohnya membahas tentang semut gitu ya. Itu Hmm. sejauh mana kedalamannya dan itu waktunya bagaimana reng waktunya? Karena kalau kita di Indonesia itu kan terkadang masih terbelenggu dengan alokasi waktu. Apalagi terkait dengan perubahan topik begitu ya. Misalkan topik A itu harus 4 minggu, 5 minggu dan seterusnya. Itu bagaimana dengan kondisi di sana begitu? Karena kebetulan sedikit berbagi saja, kalau di lembaga saya memang pernah kami coba terapkan gitu ya. Awal kami membahas tentang topik A, begitu dalam perjalanan berubah topiknya menjadi B, seperti sesuai dengan apa yang di apa sukai anak pada hari itu. Akhirnya hari berikutnya pun juga menyesuaikan topiknya bergeser dari yang ada di program semester gitu. Tapi ternyata itu juga tidak bisa bertahan lama karena sekali lagi juga terkait dengan kemampuan guru yang tadi masih apa ya berbasis administrasi gitu ya seperti itu. Kemudian saya juga ingin bertanya Ibu terkait dengan literasi numerasi yang ada di mana di Finlandia gitu karena memang di Indonesia sudah diterapkan kurikulum merdeka pun begitu ya tetapi sepertinya mindset untuk merdekanya itu belum bisa terbuka dengan luas gitu dengan leluasa kalau saya lihat seperti itu. Bahkan orang tua masih banyak yang menuntut anak keluar dari PAUD, dari TK gitu ya, harus sudah bisa membaca, menulis, berhitung begitu. Apalagi ada transisi PAUD SD, saya kurang tahu nanti apakah kebijakannya akan diteruskan atau tidak, saya kurang tahu gitu ya. Tetapi pada praktisnya ternyata transisi PAUD SD pun juga belum dilaksanakan secara maksimal begitu ya. Itu jadi ternyata masih ada beberapa SD juga yang begitu anak masuk itu asesmen awalnya juga dilihat anak itu sudah bisa membaca atau belum hanya sebatas itu saja itu yang apa pengalaman kebetulan kami juga meluluskan beberapa anak yang dari kelas persiapan gitu ya yang menuju ke SD seperti itu. Mungkin itu Ibu yang ingin saya tanyakan supaya ini bisa menjadi gambaran kami gitu ya. Supaya sekolah kami pun juga pelan-pelan gitu bisa menjadi sekolah yang berkualitas seperti itu. Terima kasih Bu Nisa. Baik, terima kasih Bu Sri Lestari. Kalau mendengar pertanyaan dari Bu Sri, sepertinya waktu yang sangat singkat ini kurang cukup gitu ya. Jadi kita sepertinya harus memerlukan waktu yang sangat panjang gitu. Tapi insya Allah besok masih ada materi selanjutnya ya Bu Nisa ya. Iya, Ya, insya jadi Allah. mohon sekarang untuk pertanyaan Bu Sri itu di beberapa pertanyaan tadi sebetulnya ada yang sudah dijelaskan, tetapi silakan Bu Nisa untuk memberikan penguatan. Iya, banyak ya. Jadi saya jadi tadi sorry, tapi nanti kita sama-sama ya Bu ya kita lihat. Pertanyaannya memang keren sekali dan ini juga menjadi pertanyaan saya ketika kita berkunjung di sana termasuk dalam hal apakah ada tema atau topik yang kita tetapkan yang digunakan di sana jadi juga ada gitu ya jadi ada tema-tema yang dibangun atau topik yang dibangun tapi tidak mengeksplornya berapa tema berapa itu kami nggak lihat tapi pada saat itu tema tentang pizza jadi mereka kan masak pizza jadi kalau di sana ada tema, jadi tema yang mereka coba buat, tapi eh, dirancang oleh guru, tapi nanti memainkannya, mengeksplornya itu oleh anak yang lebih banyak. Kemudian bagaimana tadi tentang semut ya, Eh, saya kurang mengerti. Jadi pertanyaan berikutnya yang saya tangkap lagi terkait ini ya. Eh, Sedalam apa materi itu ya. Jadi yang terlihat sekali oleh saya bahwa mereka tidak terlalu banyak konsep ataupun banyak rencana yang
banyak, tapi bahkan sangat sederhana. Hari ini hanya kita memasak pizza pada saat itu. Jadi ketika mapak pizza, semua akan sibuk, kita akan masak pizza. Apa yang kita lakukan? Sebenarnya mereka mengalirkan kompetensi yang mau dicapai seperti tadi, life skillnya, kemudian eh, apa namanya arahan dirinya itu mereka lakukan secara bersama-sama. Nanti di akhir pembelajaran baru mereka merefleksi. Di situ ketika proses refleksi itu yang kami amati bahwa mereka kemudian bercerita apa yang dia lakukan, kemudian apa yang lucu, apa yang kemudian masih penasaran, besok kita bisa lanjutkan. Itu yang teramati oleh saya ketika mengeksplorasi sekolah TK di maintenance school ya. Jadi dia melakukan itu. Eh, dan semuanya enak saja dilakukan, tidak tidak seperti ada jadwal yang sekarang kita harus pindah ke pembelajaran ini ataupun ada waktu-waktu yang di-cut. Itu mengalir dari pagi sampai sebentar karena dia 2 jam di luar, kemudian masuk hanya sebentar, kemudian kita akan istirahat lagi. Jadi banyak sekali waktu waktu istirahat. Nah, di Finlandia inilah yang menekankan pembelajaran itu nggak harus harus fokus belajar. Jadi bermainnya betul-betul bermain, Bu. Jadi bermain ketika dia akan eh, ke lapangan tuh mereka guru-guru hanya menyediakan alat-alat seperti bola, seperti tali atau apa saja di sana. Ada yang menyentuhnya, ada yang nggak menyentuh. Hanya guru menyediakan, mereka akan keluar bermain. Sama juga ketika dia ada di dalam kelas, mereka menyediakan banyak fasilitas main. eh, Nanti anak akan bermain sesuai dengan pilihan mainnya. Eh, Dia akan memilih mainan ini dan mainan ini. Nah, ketika dia ada satu tempat yang pada saat itu mereka memang lagi cooking class, jadi pada saat itu saya melihat proses anak-anak bersama guru terpimpin untuk memasak, bikin pizza sama-sama. Namun tadi dikunci di refleksi. Begitu direfleksi saya melihat sekali bahwa eh, aktivitas yang tadi dilakukan dikunci di refleksi sebelum mereka pulang. Jadi aktivitasnya sedikit tapi deep banget. Mereka kerjakannya itu eh, betul-betul apa namanya dengan kesadaran sendiri itu tanpa harus kamu yang mengaduk, kamu yang ini enggak. Jadi perintah itu bahkan sangat sangat sedikit perintah di sana itu. Mereka arahan, saya melihat anak-anaknya memang arahan dirinya sudah bagus gitu ya, bahwa oh iya kita membutuhkan pen, kita membutuhkan ini gitu ya. Jadi itu yang saya lihat dari proses belajar mengajarnya, tapi tidak melihat yang lebih dalam dari itu. Terkait literasi dan numerasi tadi bukan membelajar membaca memang, Bu. Jadi bahkan dari proses jalan-jalannya, dari proses eksplorasi di luar, mereka mengintegrasikan itu ke dalam proses pembelajaran. Jadi mengenal konsep bilangan, konsep mengenal huruf itu sambil sambil bermain gitu. Bukan memberikan buku kemudian buatlah gambar sesuai bentuk ini. Bukan, saya nggak melihat itu. Tapi yang saya lihat ketika mereka mengambil daun, mengumpulkan, dia akan hitung bersama-sama berapa daun yang kamu butuhkan untuk membuat sesuatu gitu. Jadi em, konsep-konsep itu mengalir baik saja gitu ya, mengalir dengan baik. Jadi bukan yang mengalir dengan alamiah, maksud saya itu, mengalir dengan alamiah, eh, tidak pakai apa namanya. Jadi kadang-kadang mereka menulisnya di tanah. Jadi 4 daun dengan 4 angka 4 gitu ya. Jadi ketika refleksi itu kelihatan ketika duduk di lapangan mereka melihat membentuk diskusinya. Jadi berapa daun yang kamu pakai. Nah, di situ konsep-konsep numerasi, literasinya dimasukkan. Saya melihatnya seperti itu, Bu Sri gitu ya. Ini kayaknya Bu Sri harus pergi ke Finlandia nih biar ekspornya banyak. Nah, ada satu sekolah yang memang sudah menyiapkan bahkan, oke, eh, kalau Bu Nisa mau magang di sini 2 minggu, dia punya mes untuk kita tinggal, silahkan tinggal di sana. Kodarullahnya kadang izin visa kita ke Eropa sana tuh tidak langsung banyak 1 bulan, paling dikasih hanya 2 minggu. Nah itu pendeknya waktu gitu ya, paling seperti itu Bu. Itu yang saya bisa tangkap dari yang masa transisi PAUD dan SD ya, saya lihat ini. Ini sebenarnya ingin mengantarkan bahwa
proses dari rumah yang non formal itu yang tidak tidak belum terlalu baku itu dipersiapkan dengan baik sehingga ketika dia masuk ke basic educationnya di mana semua sudah cukup baku, anak mengambil makan sendiri, menyiapkan bukunya, mencari ruangannya, itu kan dilakukan oleh anak basic. Nah itu disiapkan dengan baik di di PAUD-nya, di pre-primary-nya itu bahwa menumbuhkan menumbuhkan arahan diri kepada anak itu dilatih melalui pembiasaan-pembiasaan yang ada di PAUD. Saya melihatnya seperti itu sehingga proses transisinya pergi ke SD itu dari yang non formal yang ada di rumah main bebas, kemudian masuk di primary ini transisi, kemudian siap masuk ke basic sudah lebih lebih formal gitu, lebih baku. Itu mungkin yang bisa saya sharingkan untuk Bu Sri. Nanti kita bahas banyak kalau betul nanti bisa kita lihat besok beberapa pendekatan-pendekatan pembelajaran yang lebih asyik lagi. Mm. Masya Allah, Alhamdulillah ya, kita sudah mendapatkan informasi yang sangat banyak di hari ini, itu walaupun di sini masih banyak yang penasaran nih Bu Nisa, banyak yang bertanya di chat, kemudian ada beberapa Iya. yang sudah raise hand gitu, mungkin karena rasa penasaran ya. Tetapi dapat saya simpulkan dari pertanyaan yang ada di chat gitu terkait apakah pendidikan ini gitu yang di Finlandia itu bisa diterapkan di Indonesia gitu ya, walaupun memang kita memiliki banyak keterbatasan. Ya, di antaranya yang tadi cukup signifikan itu di kualifikasi akademik pendidik gitu ya. Nah, itu tetapi saya pikir seandainya jika gitu para pendidik PAUD di Indonesia sudah dapat mengubah mindset dalam proses pembelajaran itu yang tadinya berpusat pada guru menjadi berpusat pada anak itu adalah merupakan salah satu upaya gitu untuk menuju pendidikan yang berkualitas. Seperti itu ya Bu Nisa ya. Dosen, aduh kalau mau Iya. dosen tuh Jadi langsung klik intinya gitu ya. baik. Jadi intinya sehebat apapun sistem pendidikannya, tetapi intinya adalah fondasinya itu guru gitu. Bagaimana mindset guru memahami bahwa pembelajaran anak usia dini itu kita mulai terapkan pembelajarannya berpusat pada anak gitu ya. Yang mana tadi eh, saya mendengarkan penjelasan dari Bu Nisa, ada fokus-fokus nih yang dilaksanakan di Finlandia ya. Yang pertama adalah fokus pada kesejahteraan anak gitu, well-being gitu ya. Itu yang sangat penting nih. Baik, karena waktunya sudah cukup, Bu Nisa, silahkan teman-teman hebat yang ada di sini untuk menuliskan di kolom chat jika ada pertanyaan. Tetapi nanti kita akan dokumentasikan pertanyaannya dan insya Allah besok kita akan bertemu lagi di waktu yang sama pada pukul 10 pagi. Nanti sebelum materi dilanjutkan, mungkin kita akan ada pembahasan sedikit ya terkait pertanyaan yang banyak ini gitu. Terima kasih nih Bu Nisa untuk terakhir kali. Silakan untuk memberikan closing statement. Eh, baik, teman-teman hebat yang luar biasa gitu ya, rasa penasaran kita itu menjadi sekali lagi modal untuk kita bisa terus mau mencari tahu gitu ya. Inti dari yang saya dapatkan di Finlandia itu adalah memang kuncinya terletak pada SDM, Bu. Jadi SDM secantik apapun nanti metode pendekatan model yang kita dapatkan, tapi kesiapan SDM tidak siap untuk melakukan itu, maka kita akan sangat terbatas ya atau tidak bisa mengaplikasikannya. Jadi Finlandia menyiapkan sumber daya manusia itu demikian sempurna, demikian baiknya gitu ya, demikian baiknya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa lakukan. Kita lakukan yang kecil yang kita bisa lakukan saja dulu. Insya Allah Allah nanti yang akan menuntun. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ah, ada teman-teman hebatku di sini, ada Bu Yayu, ada Bu Fitra, mangga. Pak Fitra, silakan. Baik, terima Kasih kasih Bu. banyak Bu Nisa. Semoga menjadi informasi yang sangat berharga. Untuk itu, karena waktunya sudah cukup, saya sebagai moderator pamit undur diri. Untuk waktu saya serahkan kepada Bu Nurul ya. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun cantik. Kata Bu Nisa.
Teh Anit selalu cantik. Iya, cantik dan baik hati. Bu Nisa, terima kasih. Amin. Kita akan akhiri hari ini. Tadi sudah ada closing statement. Teman-teman, mohon izin. Di depan kita ini adalah beberapa teman yang kemarin sudah pergi ke Finlandia. Tapi besok baru bicaranya. Yang Kak Fitra besok baru akan bicara dari sisi lain. Bicara apa kita besok? Bu Nisa akan mengulik tentang Reggio Emilia. Bukan hanya Reggio Emilia, tapi pendekatan apa saja yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Yang kecil, di gang sempit, emang bisa. Bisa dong. Makanya besok teman-teman, datangnya jangan sendirian. Ajak satu tim di sekolah semuanya agar teman-teman tidak sendiri untuk bisa mewujudkan dream. It's my dream gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu besok. Kita akan buka Zoom-nya 9.30 ya, Teh Anis ya dan teman-teman. Besok Kak Fitra akan bicara dari sudut lain yang sebelumnya akan dikuatkan dengan beberapa apa ya? eh Pengalaman gitu ya, jernih Bu Disa saat ketemu kemarin. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi seluruh tim dari Fitra Haniyah, Teh Ani dan teman-teman. Seperti biasa, saya akan buka mic-nya. Kemudian silahkan sampaikan terima kasih dalam bahasa daerah masing-masing. One, two, three. Matur Terima nuwun. kasih. Bu Nisa, Semuanya Budayana. Hatur nuhun, terima kasih. Terima kasih sekali lagi atas semangatnya. Kita ketemu lagi ya. Kita doakan Bu Nisa selalu sehat, dimudahkan dan disehatkan. Bisa berbagi dengan kita. Dan satu lagi, sebelum saya dadah-dadah, besok kita akan coba bahas kembali siapa yang siap magang. Mau gratis, mau bayar. Besok ya, jadi jangan datang sendirian dengan seluruh timnya. Terima kasih dari Studio 1 Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.